Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah meringkas isi teks eksplanasi. Kalian pasti pernah membaca teks eksplanasi ya. Nah, secara garis besar kita dapat mencirikan teks ini sebagai tulisan yang menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa. Teks eksplanasi ini informatif karena memuat kejadian alam dan kejadian sosial. Contoh kejadian alam: terjadinya siang dan malam, proses terjadinya hujan, proses terjadinya gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan untuk contoh kejadian sosial, ini bisa tentang kemiskinan, pengangguran, demonstrasi, korupsi, dan sebagainya. Informasi dalam teks eksplanasi bersifat faktual dan ilmiah. Artinya, data yang digunakan sesuai dengan kejadian dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Teks eksplanasi ini banyak kita temukan dalam artikel berita, juga dengan materi sejarah karena menjelaskan urutan kejadian peristiwa pada masa lalu. Nah, kalau kalian pernah mendapat tugas untuk menulis perjalanan selama liburan, nah teks itu juga termasuk ke dalam teks eksplanasi. Karena di dalamnya itu bisa menjelaskan dari mulai persiapan perjalanan sampai dengan kepulangan. Teks eksplanasi sendiri ada kalanya memuat data-data yang lengkap sehingga teksnya menjadi cukup panjang. Jika kita ingin menyajikan gagasan sekaligus bagian-bagian penting dari teks ini supaya pembaca cepat paham, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah ringkasan. Lalu, bagaimana caranya? Berikut adalah langkah yang dapat kita lakukan ketika ingin meringkas sebuah teks eksplanasi. 1. Membaca keseluruhan isi teks eksplanasi. Untuk memahami isi teks, langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Nah, isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat. Sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis atau berurutan. Kemudian, struktur teks sendiri terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Menentukan gagasan umum dalam tiap paragraf. Selanjutnya, kita harus menentukan gagasan umum dari teks yang kita baca tadi. Perlu diketahui nih, kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Nah, kalimat utama ini merupakan pokok pikiran dari suatu paragraf yang berupa satu kalimat utuh. Sementara gagasan umum adalah pokok pikiran paragraf dengan menggunakan kalimat sendiri. 3. Menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Nah, gagasan dari tiap paragraf yang sudah tersusun tadi disimpulkan lagi menjadi gagasan umum teks. 4. Menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. 5. Merevisi sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, terakhir kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang sudah kita tulis tadi. Selain memperhatikan pokok-pokok gagasan teks yang sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Mungkin siapa tahu ada kesalahan penulisan baik kata atau kalimat. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan yang tidak sesuai dengan PUEBI tadi ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian jika kalian kesulitan untuk mendapatkan PUEBI, kalian bisa menggunakan bantuan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, supaya jadi nantinya tidak akan terjadi kesalahan.
Nah, sekarang sudah tahu kan tentang langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi? Mudah-mudahan kalian bisa mempraktikannya setelah kalian membaca sebuah teks eksplanasi ini. Nah, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu tentang materi meringkas isi teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.